Jadi ketika kita memperbanyak sholawat, ini memperkuat tauhid. Sebab apa? Sighah, ucapan dari sholawat itu bisa membedakan mana yang Tuhan dan mana yang hamba. Makanya sebagian orang mengatakan jangan engkau memperbanyak sholawat. Kalau engkau memperbanyak sholawat engkau bisa syirik. Nah ini orang yang gak paham sighah ini. Jadi banyak orang mengatakan kalau membaca sholawat terlalu banyak itu akhirnya mengkultuskan Nabi Muhammad. Nah ini orang yang kurang memahami di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad ini membedakan mana yang hamba dan mana sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun fadilah, keutamaan seseorang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemuliaan yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia di muka bumi ini kecuali kita menimba ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan menimba ilmu Rasulullah kita menjadi tahu, menjadi faham dan bisa menempatkan diri pada tempatnya. Syahwat bagi laki-laki itu bisa menjadi kemuliaan, bisa menjadi kemaksiatan, tergantung kapan dan di mana. Bagaimana cara kita mengetahui kapan dan di mananya tepat? Tiada lain petunjuknya dari pintunya Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang memiliki syahwat disalurkan melalui istrinya, maka menjadi ibadah. Dan kapan waktunya? Tidak dalam keadaan berpuasa, tidak dalam keadaan haji. Diajarkan di dalam agama ini, manusia itu bisa menempatkan diri pada tempatnya. Jadi tujuan kita untuk menambahkan ilmunya Rasulullah tiada lain menempatkan diri pada tempatnya. Dan di zaman ini, zaman yang orang sudah tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tepat dan mana yang salah. Ini di zaman ini keberanian jika disalurkan melalui pintu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi nilai ibadah. Orang berani untuk apa? Berani berkata yang hak di jalan Allah, nilainya ibadah. Berani dia jihad di jalan Allah, nilainya ibadah. Tapi keberanian tersebut digunakan untuk mencuri, keberanian tersebut digunakan untuk berbuat maksiat, maka keberanian tersebut nilainya adalah buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara apapun kita diajarkan di dalam agama ini, yaitu menempatkan diri pada tempatnya. Semuanya. Makan itu mubah, makan minum itu mubah. Tapi tatkala bukan pada tempatnya menjadi haram. Kapan itu? Ketika berpuasa. Asalnya mubah, tapi bisa menjadi haram. Kapan? Ketika berpuasa di bulan Ramadan dia makan dan minum di siang hari, maka hukumnya menjadi
haram. Makan ini pun bisa menjadi makruh. Ketika kapan? Ketika makan dan minum dalam keadaan berdiri. Jadi kalau orang makan dan minum dalam keadaan berdiri, berarti dia keluar dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan ada pun juga merokok tadi. Orang kalau ngerokok di luar masjid silahkan. Tapi kalau ngerokok di dalam masjid, itu pelecehan kepada agama Islam. Ini Baitullah, ini rumahnya Allah. Jadi kalau orang gak paham, diberikan satu pemahaman, dia ini tidak paham, dia menggunakan cara yang lain, diusir, nggak bisa dipukul. Ini ajaran syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita bisa mentoleransi kalau urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan pribadi wajib kita toleransi. Kalau urusan kepada Allah harus ditegakkan syariat ini dan berkata yang hak di jalan Allah. Misal seseorang yang memotong tangan, mencuri itu sifatnya boleh dimaafkan dan tidak, tergantung daripada sang pemilik barang tadi. Jadi bisa dimaafkan tatkala kapan? Tatkala yang mempunyai barang tersebut ridho, ya wis tak maafkan, tidak jadi dikisos, tidak jadi dipotong tangan. Bisa atau tidak dimaafkan dan ditangguhkan hukumannya? Bisa atau tidak? Bisa. Apa sebab? Ini urusan pribadi. Tapi tatkala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada satu perempuan ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dalam keadaan hamil. Aku dalam keadaan hamil. Lalu bayi yang aku kandung ini, bayi yang ada di dalam perutku ini hasil zina ini ya Rasulullah. Ini hasil zina. Aku ingin bertaubat, aku ingin kembali kepadamu. Gimana caranya? Kata Rasulullah, ya wis, nanti usia kandungan 3 bulan, engkau kembali lagi ke sini. Ini urusannya kepada Allah, bukan urusan masalah pribadi. Ketika usia kandungan umur 3 bulan, engkau kesini lagi. Ya, ketika umur 3 bulan dilihat oleh Rasulullah, ya Rasulullah, usia kandunganku sudah 3 bulan. Kata Nabi Muhammad, umur 6 bulan, engkau datang lagi ke sini. Usia kandunganmu 6 bulan, engkau datang lagi ke sini. Ketika usia 6 bulan, mendatangi Rasulullah, diberi arahan lagi. Ketika usia 9 bulan, waktunya engkau melahirkan, kembali lagi ke sini. Maka akhirnya ketika umur 9 bulan, kembali lagi menemui Rasulullah, dan akhirnya dijaga oleh Nabi Muhammad sampai perempuan tadi melahirkan. Ketika melahirkan, kata Nabi Muhammad, tatkala anakmu sudah usia 2 tahun, maka kembalilah engkau kepadaku. Ketika anaknya usia 2 tahun, bayi tersebut diasuh oleh Nabi Muhammad, dan orang tua anak tadi dirajam sampai mati oleh Rasulullah. Jadi kalau urusannya masalah agama gak bisa ditoleransi. Dimaafkan, iya dimaafkan. Tetapi jika menyinggung urusan ini adalah urusan Allah, tidak ada toleransi. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi orang ini hendaknya bisa menempatkan diri pada tempatnya, berbicara. Berbicara ini hukumnya mubah, boleh. Tapi jika yang dibicarakan adalah perbuatan yang sifatnya membuka aib, ngerasani orang, maka pembicaraan tadi menjadi haram. Berkenaan dengan tempat, berbicara tatkala di dalam kamar mandi hukumnya makruh. Berbicara di masjid, lihat apa yang dibicarakan. Yang dibicarakan seputar Al-Quran, yang dibicarakan seputar fikih, seputar hadis, menjadi pahala. Tapi tatkala berbicara urusan duniawi di masjid, maka hukumnya menjadi haram. Lah ini fenomena akhir zaman. Fenomena akhir zaman, masjid ini sudah tidak lagi digunakan sebagai
ibadah dige koyo taman wisata. Ini akhir zaman. Jadi masjid dige foto-fotonan. Ndak, bukan untuk ibadah, bukan untuk membaca Al-Quran. Ini alamatus sa'ah ini. Ini hari kiamat. Kita wajib tahu. Dan kita wajib menyampaikan kepada umat. Kalau sampai umat tidak mengetahui, justru kita, seluruh pengurus takmir, seluruh ulama, seluruh ustadz akan disiksa oleh Allah sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Ini wajib disampaikan yang seperti ini. Makanya kenapa umat seperti ini? Orang itu sekarang mulai takut menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah Allah ajarkan. Wedi, nanti kalau saya ngomong seperti ini jamaah saya pada lari semua. Nanti kalau saya ngomong seperti ini tidak ada orang yang mau datang ke majelis saya. Berarti engkau dakwah hanya untuk manusia, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalamul haq, ucapan yang hak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita sampaikan. Maka dari itu penting seseorang ini mengerti adab, mengerti akhlak, tata cara, sehingga manusia itu paham mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa menempatkan diri pada tempatnya. Dan manusia yang paling cerdas, manusia yang paling pandai, manusia yang paling pinter, itu manusia yang dia bisa berbicara pada tempatnya dan menempatkan diri pada tempatnya. Itu manusia cerdas kayak begitu. Lek coro Jawa ngono iso ngerteni awake. Ngerti, oh saya ini tugas saya sebagai penceramah, ya harus berkata yang hak. Saya ini sebagai pejabat berarti harus membuat peraturan yang sifatnya mendukung umat Islam. Ini orang ngerti pada tempatnya. Dan tatkala mereka itu tidak mengerti pada tempatnya, justru peran dia akan merusak daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka sampailah kita di dzikir yang kelima. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bih. Dzikir kelima yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam rotibnya, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada beliau dan keluarganya. Maka sholawat ini yang membuat seseorang semakin kuat tauhidnya. Jadi ketika kita memperbanyak sholawat, ini memperkuat tauhid. Sebab apa? Sighah, ucapan dari sholawat itu bisa membedakan mana yang Tuhan dan mana yang hamba. Makanya sebagian orang mengatakan jangan kau memperbanyak sholawat. Kalau engkau memperbanyak sholawat engkau bisa syirik. Nah ini orang yang gak paham sighah ini. Jadi banyak orang mengatakan kalau membaca sholawat terlalu banyak itu akhirnya mengkultuskan Nabi Muhammad. Nah ini orang yang kurang memahami di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad ini membedakan mana yang hamba dan mana sang penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun fadilah, keutamaan seseorang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dikatakan cukuplah petunjuk, cukuplah sebagai petunjuk keutamaan daripada sholawat, yaitu apabila sholat dan khutbah Jumat tidak ada sholawat, maka sholat dan khutbah Jumat tidak sah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan orang membaca sholawat.
Jadi kalau seseorang meragukan kemuliaan sholawat, berarti engkau meragukan apa yang telah Allah tentukan, wajibkan di dalam kewajibannya. Kita sholat gak baca sholawat, gak sah sholat kita. Kita khutbah Jumat tidak membaca sholawat, maka tidak sah sholat Jumatnya. Gak sah sholat Jumatnya, khutbahnya gak sah, sholat Jumatnya pun juga gak sah. Ini merupakan satu kemuliaan daripada seseorang yang membaca sholawat. Adapun sholawat ini Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan satu petunjuk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau kita mempelajari di dalam ilmu nahwu, ini jawaban dari orang-orang yang bertanya secara iseng. Ada orang bertanya, ini orang pinter tetapi nggak punya akhlak, nggak punya adab. Tanya, Allah sudah menciptakan kolam? Ya sudah. Allah sudah menciptakan takdir? Sudah. Allah sudah menciptakan surga? Sudah. Allah sudah menciptakan neraka? Sudah. Allah sudah membagi tugasnya kepada para malaikatnya? Sudah. Allah sudah menciptakan seluruh ciptaannya? Sudah. Lalu sekarang Allah ngapain? Ya kan? Ini pertanyaan orang yang kritis tapi bukan pada tempatnya. Lalu Allah sekarang ngapain? Ayat ini yang menjawab Allah lagi apa? Innallaha wa malaikatahu yusollu 'alan nabi. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala lagi bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna solawat, solawat Allah kepada hambanya itu adalah menurunkan rahmat, menurunkan keberkahan, menurunkan kasih sayang. Kalau solawatnya malaikat kepada hamba, itu adalah memintakan ampun kepada hamba tersebut. Tapi solawatnya Nabi Muhammad kepada umatnya, Nabi Muhammad pun bersolawat kepada umatnya, maknanya adalah memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat bersolawat kepada Nabi Muhammad, ini pengharapan agar kita dekat dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, ini amanatun ilahiyah. Amanat yang Allah tujukan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang engkau beriman kepadaku, yang engkau mempercayai aku sebagai Tuhanmu, shollu alaihi wasallimu taslima. Maka ucapkanlah salam penghormatan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amanatun ilahiyah, cukup daripada kemuliaan